Pagi buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 7 alat-alat pernapasan pada manusia dan juga fungsi-fungsinya. Sebelum saya masuk ke penjelasan atau sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Immanuel Soladeyo Simanjuntak. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi biologi, yaitu tentang 7 alat-alat pernapasan manusia dan juga fungsinya. Dia membutuhkan oksigen untuk bernafas dan kebalikannya juga tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dalam bernafas. Manusia tentu membutuhkan alat-alat pernapasan yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hidung atau kanvas navalis. Cavum navalis. Pengertian dari hidung atau cavum navalis adalah hidung merupakan alat pernafasan manusia yang paling terlihat dengan jelas. Posisinya berada di luar dan ini merupakan alat pernafasan pertama yang dilalui udara. Di dalam lubang hidung terdapat bulu rambut halus dan selaput lendir dengan tugas menyaring udara yang masuk ke dalam hidung, mengeluarkan partikel-partikel yang tak dibutuhkan. Ada juga yang disebut konka yang memiliki banyak kapiler darah dengan tugas utama menggantikan udara yang masuk. Nah, itu disebut dengan pengertian hidung tadi. Nah, yang kedua, faring atau tenggorokan. Di sini pengertian faring adalah saluran perpanjangan dari hidung yang berpangkal pada laring. Tugas utama faring adalah sebagai saluran bagi keluar masuknya udara yaitu oksigen, karbon dioksida. Peran-peran lainnya dari faring adalah sebagai saluran bagi makanan atau minuman untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu, dengan adanya faring, pita suara yang terletak di laring menjadi bergetar. Bergetar ketika manusia berbicara karena adanya udara yang keluar masuk sehingga terdengar sebagai suara. Nah, itulah yang disebut dengan faring dan juga fungsi-fungsi dari faring. Nah, selanjutnya laring atau pangkal tenggorokan. Laring adalah saluran pernafasan yang menuju trakea dan dikelilingi oleh tulang rawan yang berbentuk jakun. Fungsi utama laring mencegah benda asing masuk ke dalam saluran pernafasan atau trakea. Nah, fungsi menelan makanan yaitu fungsi respirasi atau pernafasan serta memproduksi suara. Nah, itulah yang disebut tadi dengan laring. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan perpanjangan dari faring dan tersusun dari tulang rawan yang memanjang dari leher hingga rongga dada dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea terdiri atas untayan cincin yang memanjang kurang lebih dari 16 hingga 20 cincin. Trakea dilapisi oleh selaput lendir serta sel-sel bersilia yang bertugas menahan kotoran dari udara
hingga tidak menembus paru-paru. Nah, selanjutnya ada bronkus. Bronkus atau disebut juga paru-paru dan trakea dihubungkan oleh bronkus. Ya, paru-paru dan trakea kita dihubungkan oleh bronkus. Bronkus terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu berada di paru-paru kanan dan satu lagi berada di paru-paru bagian kiri. Struktur bronkus berupa tulang rawan dengan otot-otot halus dan bercabang lagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut atau bronkeolus. Tidak seperti bronkus, bronkeolus tidak tersusun atas tulang rawan dan berdinding tipis. Oke, yang selanjutnya di sini kita masuk ke pulme atau paru-paru. Fungsi paru-paru selain sebagai bagian dari sistem respirasi juga memiliki fungsi dalam sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme dalam tubuh, serta mengeluarkan uap air. Paru-paru terletak di rongga dada kiri dan kanan, serta dilindungi oleh tulang rusuk. Ketika udara telah berada di bronkus, ini berarti udara telah siap diedarkan ke setiap bagian paru-paru yang akan dilaksanakan oleh bronkeolus. Nah, yang selanjutnya yaitu bronkeolus. Panjang lebar kita telah berbicara tentang fungsi pernapasan serta alat-alat yang terlibat di dalamnya. Hidung, paru-paru, laring, bronkus, dan faring sudah biasa. Berbicara tentang bronkeolus tentu tak biasa karena sering terlupakan sebagai bagian penting dari sistem pernafasan. Karena bentuknya yang kecil, sehingga bronkeolus sering terlibat dalam pembahasan tentang sistem pernapasan, tapi dalam skala kecil dan tidak mendetail.